Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan kajian kita. Pagi ini kita memasuki pertemuan yang ke-23. Mohon maaf, kemarin itu ke-22. Al-Muhadarah. Kemarin itu Al-Muhadarah Ats-Tsaniyata Asyrah wal 'Ishrun. Wal yawma al-muhadarah ats-tsalisata wal 'ishrun. Laisa bil ams, yakni al-muhadarah ats-tsaniyata wal 'ishrun wal yawma al-muhadarah ats-tsalisata wal 'ishrun. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang, kita singgung tentang pintu neraka bernama Hawiyah. Neraka itu jumlahnya 7, neraka itu jumlahnya 1, pintunya 7. Semua pintu neraka itu menganga, terbuka. Berbeda dengan pintu surga. Pintu surga tertutup, 8 jumlahnya. Dia mesti dibuka dengan 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Sedangkan pintu neraka jumlahnya 7, ia menganga, terbuka semuanya. Kebalikannya, dia mesti ditutup dengan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Maka rakaat pertama itu, rakaat pertama maghrib adalah menutup pintu surga, pintu neraka bernama Hawiyah. Dari mana dia? Dari hawa nafsu itu. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang kalah dengan nafsunya, ya berarti dia tidak akan mampu menutup pintu neraka bernama Hawiyah. Maka akan berikutnya, kalau yang pertama sudah tidak ditutup, maka berikutnya namanya sakor. Apa? Sakor. Ma salakakum fi sakor. Sakor itu juga sifatnya sama dengan well, neraka well. Well itu sebenarnya bukan neraka. Well itu bukan neraka. Well itu ucapan, celaka kamu. Wailul lil mutaffifin. Celakalah kamu. Jadi celakalah kamu itu well. Jadi bukan nama neraka. Tapi sifatnya, ada yang mengatakan well itu neraka. Sakor namanya. Sakor itu bahasa Azerbaijan. Jadi Quran itu ada beberapa bahasa yang diadop dari bukan bahasa Arab. Sakor itu artinya ahraqo atau harraqo. Ahraqo yuhriku artinya membakar. Apa? Membakar sakor. Coba dilihat dalam surat ke-74 ya. 74 itu surat apa? Al-Mudaththir ya. Kalau 75 Al-Muzammil ya. 76 Al-Mursalat. Al-Insan. 75 Al-Qiyamah. 76 Al-Insan. 77 Al-Mursalat. 78 An-Naba. Jadi An-Naba itu 78 sampai 114 itu An-Naba. Ya. An-Naba itu juz 30 kan? Juz 30 dimulai dari 78 sampai 114. Coba dibaca ini surat Al-Mudaththir. Ya itu. Novida coba. Udah ketemu? Sudah. Coba. Ayat berapa ya? Ayat 26, 27, coba lihat.
Lah itu. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Udah. Sekarang 42, 43, 44. 42. Sudahnya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Sadaqallahu. Itu sama kan dengan masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Itu. Kenapa? Apa yang menyebabkan, apa yang menyeret kamu salaka itu jalan? Apa? Jalan itu kan seolah-olah menyeret kita, padahal kan kita yang menyeret jalannya. Kita mau tidak mau harus lewat jalan itu sehingga terseret, tersalak, tersuluk, gitu. Apa yang menyebabkan kamu terseret ke sakor? Pintu sakor itu. Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami ini bukan orang yang menegakkan sholat. Artinya apa? Bisa jadi dia sholat tapi lupa terhadap sholatnya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus ayat berikutnya berapa itu? 43. 44. Walam naku nut'imu al-miskin. Sama kan dengan yang wel itu, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sama kan dengan itu, sifatnya sama. Jadi wel itu bukan neraka, tapi wel itu adalah ucapan selamat. Kok selamat? Selamat kamu celaka. Loh, selamat kamu celaka gitu. Celakalah kamu itu orang yang lupa dalam sholatnya. Tapi dia sholat tapi lupa. Kenapa? Ya nggak ingat. Kenapa nggak ingat? Ya gimana nggak bisa menutup sakor misalnya? Kenapa nggak bisa? Nggak tahu kok. Gitu. Tidak tahu kalau ada pintu sakor. Maka dampaknya orang yang tidak mampu menutup pintu neraka sakor, dia itu tidak bisa melaksanakan sholat secara baik dan berdampak dia itu tidak mau saling tolong menolong. Tidak. Qalu walam naku nut'imu al miskin. Tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Jadi rakaat kedua maghrib itu untuk menutup pintu neraka bernama sakor. Apa sifatnya? Membakar. Kalau yang pertama adalah hawiyah, sifatnya mendorong melakukan kejahatan. Sifatnya mendorong melakukan kejahatan. Apa itu? Kalah dengan hawa nafsu. Orang yang kalah dengan hawa nafsu selalu mengikuti dorongan jahatnya, maka tempatnya adalah hawiyah. Ya, dia tidak bisa menutup pintu neraka pertama maghrib. Salat maghrib yang pertama itu dalam rangka menutup pintu neraka bernama hawiyah. Kenapa? Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang masih memberatkan hawa nafsunya. Kan hidup itu kan ada dua pilihan kan dalam diri kita ini. Antara ke kiri dan ke kanan kan. Piye kowe turu apa tangi kan ada, iya enggak? Ya. Kowe tetap tidur nyenyak apa bangun karena ngaji. Lah ini. Lah kalau kamu ngegon turu ae nak lapo ngaji lah. Berarti kamu masih khaffat mawazinu fa ummuka hawiyah. Kalah dengan hawa nafsumu, maka kamu tidak akan mampu menegakkan sholat maghrib rakaat pertama. Kalaupun kamu sholat, ya enggak kena loh. Makanya kudu menang. Ya Allah. Allahu Akbar. Tutup. Ya pokoknya orang alamatnya dulu lah. Tahu dulu. Pertama tahu namanya, ya toh. Terus kedua
tahu sifat dan karakternya. Nanti kalau ketemu benteruh, bagaimana bisa ketemu? Ya sholat toh. Apa bisa ketemu? Ya bisa. Ning ono sing gak iso, ono sing iso, ada yang bisa, ada yang tidak. Lah, ada yang sudah ketemu tapi nggak ngerti, mergo tidak tahu. Ada yang sama sekali nggak ketemu, ya mergo tidak tahu. Makanya kalau tahu nanti kalau ketemu, oh iya wis tenang. Upama di dunia ini nggak ketemu, nanti ketemu di akhirat, ya ora apa-apa. Apa itu? Menutup pintu neraka bernama hawiyah, gitu. Kenapa dia timbul dari mana? Dari kamu yang masih kalah dengan hawa nafsumu sendiri, alias kamu tidak memberatkan imanmu. Dalam hidup kita ini selalu ada dua tarik menarik ini, kesana sama kemari, kesana sama kemari. Kamu kalau milih yang jahat, berarti kamu belum mampu menutup pintu neraka bernama hawiyah. Itu nanti akan berdampak mengangannya, namanya pintu neraka bernama sakor. Apa sakor itu? Membakar panas badanmu. Bukan badanmu, itu dadamu Pak, panas. Ngamuan itu loh. Pertama menuruti hawa nafsu, kedua jadi ngamuan. Kalaupun kamu sholat, habis sholat ngilok-ngilok nih orang lain yang kamu anggap tidak sholat, atau kamu anggap sholatnya tidak benar. Karena kamu merasa sholat paling benar, dari mana? Gerakanmu. Padahal sholat itu duduk gerakan. Inti sholat itu duduk gerakan. Maka kamu harus bisa membedakan antara rukun sholat dengan sholat. Apa itu sholat? Tersambungnya rasa diri mukmin dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah. Itulah inti sholat, yaitu ingat. Lah, apa itu rukun sholat? Gerakan fisik. Maka ada gerakan fisik mulut disebut dengan rukun qauli, ada gerakan fisik badan disebut dengan rukun fi'li. Terus ada gerakan hati namanya rukun qalbi. Nah ini. Jadi orang sibuk perkorong ini. Ono sing ngene, ono ya toh. Kan Habib pernah disuruh praktek salah ya toh. Itu bukan sholat, itu rukun sholat. Oh nggak paham yang ini. Rumangsane sholat itu ngene. Nah kalau kamu berpedoman pada ini yang benar, nanti di Mekah itu orang sholat salah semua itu. Iya toh. Di Mekah itu beraneka ragam. Ono sing ngene tok, ya toh. Ya pokoknya apa ya? Ya wis sudah, itu rukun. Itu rukun apa rukun itu? Pelaksanaan zahir. Maka ada rukun qauli, namanya ucapan, jumlahnya 5, yaitu takbir, fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Namanya rukun qauli, harus terlaksana itu. Takbir, Allahu Akbar, fatihah, ya toh. Tahiyat, tahiyatul mubarakatus, sholawat, itu rukun qauli. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus salam, itu namanya rukun qauli. Ada rukun fi'li, jumlahnya 6. Apa itu? Qiyam, berdiri, ruku, ya toh, bungkuk, lalu iktidal. Iktidal itu qiyam dari bangkit, ya, lurus, ya toh. Lalu sujud, duduk di antara dua sujud, lalu duduk akhir. Jumlahnya 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Yang 2 namanya ada rukun qalbi, disebut dengan niat. Dan terakhir adalah tartib. Apa tartib itu? Mentartibkan rukun qauli dan fi'li ke dalam niat. Kalau kamu mau qauli Allahu Akbar, kudu atimu niat qauli Allah Akbar. Kalau qaulmu itu bilang bismillahirrahmanirrahim, ati dulu. Siapa yang mengati itu, meniatkan itu, mentartib. Apa? Tartib. Kalau kamu mau qiyam begini, ditartib oleh hati. Dikembalikan ke hati, alias niat. Hati itulah yang selalu mimpin. Makanya niat itu isinya 3. Apa? Ta'yin, apa? Penentuan, siapa menentukan hati, ya toh? Lalu tafrid, kefarduannya, lalu apa? Apa? 3 itu. Jadi itulah pokoknya pelaksana, kudu dikembalikan ke hati. Kalau kamu mau berdiri, dipimpin oleh hati, itulah tartib. Tartib selama ini yang kamu mengerti apa? Mendahulukan yang dulu, mengakhirnya akhir, itu aja ya. Yang dulu ini
Tartib itu mentartibkan qauli dan fi'li ke dalam hati, menata. Ketika kamu mau Allahu Akbar, harus hatimu dulu. Nggak boleh hilang itu. Kalau hilang, sholatmu hilang, rukunmu tidak. Sholat itu loh, rukunmu tidak sholat. Rukunmu tidak ingat, alias hanya ucapan. Itulah yang disebut dengan sahun. Apa? Sahun. Orang yang begini ini tidak mampu menutup pintu neraka bernama sakor. Setelah sholat ngelok-ngelokno wong lain sing sholat sing ora podo karo perbuatane. Ya enggak? Keliru lah itu sakor wi. Apa? Sakor. Sakor itu sudah bentuknya lawama. Tapi kalau hawiyah kena gerundel itu loh. Delok wong liya sholat gerundel iku hawiyah. Nek sakor diungkap nih. Ngopo salat kaya ngono. Lah, apa sah kuwi? Salat kok cepet ngono apa ya? Ngopo sing diwaca? Salat kok suwe men sing diwaca apa wae dadi ngono lho. Dadi ora kok ngurus awake dhewe, ngurus wong liya sing salat. Kuwi salat kok suwe men sing diwaca apa wae sih? Wah, ya enggak. Itu namanya sakor, dampak daripada sakor. Tanda kamu tidak berhasil menutup sakor apabila kamu sudah mengungkap diri melihat orang lain yang kamu salah-salahkan. Sholat apa? Mosok sholat ngene. Mbok yo ngene lho, ya karepe to. Wong kabeh ana ilmune, ya to. Kok ngene-ngene ana sing ngene. Lah apa kok ngurusi orang kuwi jenenge sakor. Kowe ngurus orang lain sholat jenenge sakor lho. Tapi nek jeng grundel hawiyah. Apa grundel iku ning ati? Apa? Asbel iku salat. Wong grundel tapi itu baru sakor. Tapi tenan lho ya. Nah, paham gak iki? Nek jeng grundel hawiyah. Artinya apa? Sekalipun kamu salat, urung berhasil menutup pintu neraka bernama hawiyah. Dampake nek diekspresikan sakore metu. Nangko suwe-suwe ladha yang ketiga. Salat maghrib yang apa ladha itu? Menyala-nyala. Pertama mek ngilokne biasa, ngono salat yo cepet-cepet. Sing salat itu Gusti Allah ora ngono. Lah, ya enggak. Semakin panas. Awalnya mek ngilokne biasa, meningkat menjadi ladha. Tambah peteng, tambah gelap, nerakanya tambah sadis. Ya, maka semakin malam itu semakin sadis. Apa? Semakin berdosa. Nah awal mula cik neng jero, terus diungkapnya dengan halus. Lama-lama panas, ladha itu artinya panas menyala-nyala, menyolot-nyolot. Coba dilihat dalam Al-Quran 92 ya, ayat apa 92 itu ayatnya 14. Al-Lail. Coba dilihat pada ayat 9. Al-Lail. Ayat 9. Bukan ayat 14. Wa anzartukum naran talazza. Itu kan? Nah, maka aku peringatkan kepada kamu api yang menyala-nyala. Itu rakaat maghrib ketiga. Kalau kamu tidak mampu menutup hawiyah, akan berdampak pada sakor, yaitu ngilokne dengan lisan. Kalau nggak mampu itu berikutnya akan meningkat ngotot. Apa? Ngotot melebihi Tuhan. Wong liya wis salah kabeh. Wis pokoke dilokno kabeh. Wong tahlilan dilokno, wong menakiban dilokno, wong salat pokoke kabeh dilokno ngono. Panas akhirnya. Lah, semakin malam semakin panas. Nanti lah itu tidak hanya itu akan meningkat pada salat Isya, namanya jahim. Apa jahim itu? Tidak hanya panas, tapi koyok-koyok melukai. Jadi omongan yang sampai melukai. Neraka, pintu neraka yang rasanya itu kamu itu lebih baik ditonyo lek ngomong pada orang daripada diomongi. Wis pokoknya nanti. Diingat-ingat ya ini 3 dulu ini kita nggak menginjak pada rakaat Isya. Karena Isya itu ada jahim, ada sa'ir, ada hutamah dan ada jahannam. Isya itu ada jahim, ada sa'ir, ada hutamah, ada jahannam. Pertemuan besok ya. Jadi maghrib itu adalah menutup
pintu neraka bernama Hawiyah timbul pada diri kita. Dampaknya, fenomenanya, habis sholat maghrib ngurusi wong grundel tapi ora sampai diungkapno. Nah ini yang kedua, menutup pintu sakor. Apa sakor itu? Mengobong. Cik mengobong, mulat-mulat, ngobong. Mengobong apa? Membakar. Membakar itu belum menyala kan? Ahraqa yuri, perbuatan membakar. Omongan mesti. Tadi di sini, ini diomong. Ketiganya akan menjadi fa'angzartukum narontal, akan menyolot-nyolot, panas teman. Ngocak gelut kayak ngono. Jadi melihat orang lain sholat keliru itu dia ndak tahan gitu. Rumangsane dhek keliru nggak tahan. Pokoknya kaya ya pokok modelnya Pak Dene Gusti Allah ngono model. Kuatin nanti kalau kayak gitu loh, kluis naron talazza dalam surat 92 surat Al-Lail ayat 14. Ya. Kalau 93 apa? Coba dicek. 94 Al-Syirah, 95 Atin. Itu kan tinggal ngapalnya. 96 Al-Alaq, 97 98 99 Az-Zalzalah, 100 Al-Balad, 101 Al-Qari'ah ya. Al-Adiyat wal-Adiyati dhabha wal Muriyati qadha fal Mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur in yauma idzil khabir. Itu surat ke-100 Al-Adiyat. 101 kemarin apa? Al-Qari'ah. 102 103 Al-Asr, 104 Al-Humazah, 105 Al-Fil, 106 Quraisy. Ini menghafalkan nih. 106 itu Quraisy itu surat 2. Apa? Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu surat 2. Apa? Surat 2, surat aman, surat enggak kelaparan. Ya toh? Oleh Quraisy 2, terus aman masih kena syita wasaif enggak masalah. Panas ya enak wae, ya toh, tidak masalah. Dingin tidak masalah, tidak mengganggu diri kita. Aman saja. Selalu makan sehat, ya toh? Li ilafi Quraisy, ilaf itu boleh. Li ilaf Quraisyin. Jadi ilaf itu untuk Quraisy, suku Quraisy. Apa ilaf itu? Ya semacam visa lah ilaf. Diperbolehkan suku Quraisy itu untuk berdagang. Rihlatas syita, rihlah untuk melakukan rihlah perjalanan baik pada musim syita maupun syaif. Apa syita itu? Musim dingin. Syaif musim panas. Fal ya'budu rabb hadzal. Kenapa? Karena suku Quraisy itu selalu mengabdikan dirinya kepada Al-Bait, ya Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya suku Quraisy itu orang yang sudah beriman gitu. Orang yang sudah meyakini adanya Tuhan. Siapa Rabbul Bait itu? Yang memberikan makan dan memberikan keamanan dari rasa khawatir. Maka kenapa Quraisy selalu mendapatkan prioritas? Nah, oleh karena pasar itu lek gak ana wong Quraisy sepi. Nah, artinya Quraisy itu wong sugih. Makanya sekarang menjadi Quraisy. Makanya surat Quraisy surat sugih. Kalau kepengin sugih duwe sing akeh lek maca iki. Li ila fi Quraisy.
ila fihim rihlatasyita ila duwe akeh tidak ada masalah kesehatan. Iso tetap jalan-jalan rihlatasyita wasai rihlah syita wasai. Tapi duwe yang tidak menjauhkan diri kita dari Allah, tetap falyabudu rabb hadzal bait, dan menimbulkan keyakinan keimanan Allah lah yang memberikan makan kita dan Allah lah yang memberikan keamanan kita dari rasa khawatir. Wenteng wis, makanya surat 106 itu sing sering diwaca. Lek gak ndek dhuwit, maca sing akeh. Lek dhuwit akeh, maca sing akeh meneh ben tambah akeh. Ya, lek suwe akeh gawe apa? Kenyang bedengan. Gitu ya, jadi 106. Kalau 107 apa? Al-Ma'un 108. 109 Qul ya ayyuhal kafirun. 110 itu An-Nasr. Iya, idza jaa nasrullah. 111 Al-Falaq. Al-Ikhlas. 112 Al-Lahab. 110 An-Nasr, 111 Al-Lahab. Al-Lahab. 110 An-Nasr, 111 Al-Lahab, 112 Al-Ikhlas, 13 Falaq, 114 An-Nas. Hanya segitu aja, ya kan? Segitu aja, hanya 114. Kan tinggal pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahf. Al-Kahfi atau Al-Kahf? Boleh Al-Kahfu kan? Al-Kahfu, Al-Kahfa, Al-Kahfi, Al-Kahf. 19 Maryam. Jangan Al-Maryam ya, Maryam. Maryam atau Miriam atau Muryam boleh semua. Ada nggak baca Maryam, ada Miriam, ada Muryam. Orang Arab ya begitu. Kalau Miriam itu umumnya orang-orang Masyur itu macam suku ada Miriam. Miriam itu Maryam. Ya Saudi Maryam. Ya sudah 30 menit? 27. Doa kurang 3 menit ya toh. Nah, kita akhiri dengan doa ya. Doa sebelum doa tadi doa subuhnya doanya di sini. Yel-yel dulu doa terus dilanjut dengan doa Abi. Jadi yel-yel doa saya kamu amini lalu doa bersama. Allahumma rahmat gitu ya modelnya. Yel-yel. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi neraka hawiyah pada rakaat pertama maghrib ada pada diri kita. Apa hawiyah itu? Dampaknya itu dongkol pada orang yang sholat itu. Dongkol itu di dalam, belum diungkapkan. Nanti yang kedua menjadi sakor. Apa sakor itu? Ngomong grunem, apa? Ngomong wisan, ngilokno wisan. Berikutnya menjadi ladho. Apa itu? Koyok-koyok wis ngejak tengkar karo wong sing. Kan ada orang sholat yang gini, yang ini dijak tengkar. Apa sholat koyo ngono? Ana sing ngene lho. Iku apa dasare iku? Kuweger bae diomongi. Orang yang kayak begini, mbok salah mbok bener, melihat orang sholat kayak begitu, kalau dia menengkar orang itu berarti belum mampu menutup sholat, menutup neraka ladho, yaitu pada maghrib ketiga. Rakaat ketiganya nggak berhasil. Ini berdampak. Nek pertama nggak berhasil, timbul yang kedua nggak timbul yang ketiga. Terus nanti akan jahim, sa'ir, hutamah, jahannam. Jahannam ini surat karu-karuan. Ngomong alon itu nyeneni wong sholat tok di sini. Ngafir-ngafirno orang yang sudah Islam. Ya toh? Ngilok-ngilokno orang yang sudah ibadah. Orang ibadah kok diilok-ilokne. Ya selama nggak mengganggu biarin aja. Mau sholat jengking-jengking biarin aja itu. Asal tidak ganggu. Ada kan ibadah yang ganggu?
Ada. Lele ibadahnya mbok setelahnya corong, gitu. Mengganggu orang ibadah itu, mengganggu orang ibadah. Iso salate mbok corongkan. Gitu. Ning kono ya musala ben kena bismillah cor. Wah, itu mengganggu itu. Atau kamu membaca wirid ya. Wirid apa? Wirdul Latif apa-apa itu Wirdul Latif. Hizib ini, Wirdib Nawawi dibaca, dicorong, di setrumne cek ganggu wong salat kanan kiri. Pesantren kanan kiri ini ben terganggu. Ya toh, terus wong-wong sing gering bendang mati. Lah kuwi masih ibadah ora dapat pahala, ya toh. Wong ganggu. Ganggu itu bisa pakai ibadah. Kamu ganggu ngelempar ular, bisa ganggu dengan pakai adzan juga. Kamu tidur, Allahu Akbar, itu ganggu kayak itu. Walaupun kalimatnya takbir ganggu kan, dosa. Loh lah aku lo takbiran, ngono kan? Iya loh. Padahal kamu tidur, Allahu Akbar, nggak salah kalimatnya, tapi nggak tepat penggunaannya. Nah, kita yel-yel dulu. Santri Nusa, anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Santri Nusa, anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Yang kedua, santri cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa, cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Yang ketiga, taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Santri Nusa, taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, happy today. Santri Nusa, happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Happy dukhulil jannah. Yang bahasa Inggrisnya fasih ini Nurul kayaknya. Iya betul. Betul ya, yang luar biasa ini. Nurul ini orang istimewa. Kenapa? Dialah yang pertama. Jadilah orang yang pertama. Orang yang pertama itu hanya satu. Jadi di Baikun Nusa ini, yaitu di Bait Al-Quran Nurul Sofa ini, orang yang pertama datang di sini adalah Nurul. Maka dia tak terlupakan. Kenapa? Pertama, sekalipun yang mendaftarkan diri Mbak Saskia, tapi yang datang pertama realnya adalah Nurul. Maka Nurul adalah orang yang pertama dan satu-satunya hanya Nurul. Dan tidak terlupakan itu, nggak bisa terlupakan. Maka jadilah orang pertama hidup itu. Bangun yang pertama, semua coba jadilah yang pertama. Kalau kamu nggak mampu yang jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Misal, semua orang kan bisa nyapu ya, bisa bersih-bersih, tapi jadilah penyapu yang paling bersih. Terbaik itu namanya. Semua orang kan bisa setrika ya, tapi jadilah pensetrika yang paling rapi. Ya, misalnya, yang terbaik. Semua orang kan bisa korah-korah ya, cuci piring, tapi jadilah pencuci piring yang paling rapi dan tidak membuntoni misalnya ya. Membuang sampahnya itu rapi. Ini loh ya, kalau yang cuci piring itu misalnya Vita kok beda lah, jadilah yang terbaik, namanya fastabiqul khairat itu. Nah, berikutnya jadilah yang terunik. Nah, kalau kamu masih kalah dengan aku sudah terbaik, ternyata masih bersaing terus, jadilah yang terunik. Apa yang terunik itu? Passion pada dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Temukan pada dirimu. Kamu apa misalnya? Ngelawak kayak. Ya apalah pokoknya. Misalnya kalau pokoknya apa ya? Kalau Dini itu walau diam kan ahlan wa sahlan ya. Talk kan. Dini ini diam. Tapi orang datang pada Dini itu seneng. Kenapa? Ya karena Dini tulus ikhlas gitu. Kan ada orang yang diam kalau orang takut. Aduh. Larah itu lah ada ini. Nah itu harus dikikis habis. Nah kalau Novida ini kan selalu bersuara. Bangun tidur sudah ketawa. Itu kan. Ya apalah pokoknya. Ya, apalah itu passionmu ya. Zahra ini misalnya masak misalnya. Wah unik ya. Yang lain bisa sih masak tapi masaknya Zahra itu unik. Geprek plus misalnya es krim misalnya kan unik ya. Ya kan. Kalau ayam geprek kan sudah banyak. Cobalah yang terunik supaya laku. Geprek plus. Lah itu yang terunik lah.
Sampai restoran di Eropa, restoran di Amerika itu, kalau restoran semua akan sama ya, rumah makan sama. Tapi dia membuat yang paling unik, pelayannya itu pakai bikini misalnya. Itu ingin, kalau kan di sana beda lah ya. Yang ingin membuat terunik agar supaya menarik. Yang unik apa? Unik itu ada pada dirimu, tidak ada pada orang lain. Ungkapkan itu luar biasa. Maka jadilah yang pertama, jadilah yang terbaik, jadilah yang terunik. Tapi yang pertama hanya satu. Yang pertama bisa terbaik, bisa terunik. Tapi yang pertamanya satu. Maka kalau kamu di majelis itu, jadilah yang pertama. Yang pertama menguasai. Karena aura-aura itu, maka Abi ini tidak on time, tapi in time. Abi ini in time. Kuliah diadakan jam 1, saya setengah 1. Bahkan jam 12-15 menit siap. Maksudnya datang jam 2, jam setengah 3. Ada yang datang jam 1 itu sombongnya bukan main. Jam 1 lebih. Saya, padahal Abi udah lama datang. Ketika jadi anti terlambat. Karena orang terlambat udah kalah. Kenapa? Aura-aura positif di lokasi itu sudah diambil orang yang dulu. Yang pertama untuk orang yang pertama. Ya masih ada sih, tapi dikit. Jadi gini loh rumusnya itu. Kalau kamu berada di majelis kalau yang pertama, dia akan ke kamu semuanya. Orang yang datang berikutnya dapat dari kamu. Dapat dari situ. Suwi-suwi paling akhir mendip-mendip. Ngerti nggak? Nah, demikian pula sholat Jumat. Orang yang datang pertama, nur yang pertama. Yang kedua itu nur ala nur. Yang nur ala nur. Terakhir itu para kiai kalau mengilustrasikan dapat bulu ayam. Yang pertama dapat onta, yang kedua dapat sapi, yang ketiga dapat kambing, yang keempat dapat ayam, yang terakhir dapat bulunya ayam. Itu kan katanya. Sebenarnya itu loh nur itu. Kalau kita katakan nur nggak ngerti itu. Baik, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika Amika wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka wa li auladina banatina dzurriyyatina wa ahli baitina wa tullabina wa talibatina wa abaihim wa ummahatihim rizqan katsira halalan thayyiban mubaraka wasi'an min ghairi ta'abin wa la haulin minna wa minhum ya'ti min kullin nawahi warzuqna wa iyyahum hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa qalban khashi'a lisanan dzakira wa aqlan aqila fikran musyiqa sirran dha'iqa fahman la'iqa wa nafsan mutma'innatan wa jawarihan li ta'atika la'inatan wa shifaa min kulli da'i wa saqam ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Jam 5.54. Oh, 5.54.
Putri ikut. Putri ada kegiatan. Oh beda ya. PAI apa enggak kamu? Sama kayak cuman Beda jurusan, beda kelas. iya beda. Alhamdulillah.